Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Mari sama-sama katakan, saudara. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Mari kita bangkit berdiri. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkan Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Amin. Semua akan indah pada waktunya. Mari sekali lagi katakan, waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Amin. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Oh, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Oh, segala yang terjadi, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktu. Mari saudara, sama-sama kita katakan, segala yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, janji-Mu itu yang
menghidupi kami Tuhan. menghidupiku selalu. Kami yakin, Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah, semua akan indah pada waktu. Mari saudara sambil mengangkat tangan, sungguh-sungguh katakan, segala yang terjadi di kami percaya janji-Mu Tuhan. Janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktu-Mu Tuhan. ada waktunya Semua akan indah, semua akan indah pada waktunya. Oh, sekali lagi katakan, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah. Nyatakan imanmu di hadapan Tuhan. Katakan, segala yang terjadi, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan. Itulah yang menghidupi kami, menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah, semua akan indah pada waktu. Oh, segala yang terjadi, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji-Mu Tuhan. janji Tuhan Menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Demikianlah Tuhan, pada waktunya Tuhan akan menyatakan segala sesuatu yang baik, yang indah buat kami. Itulah sebabnya hari ini kami mengucap syukur. Apa yang Tuhan percayakan dan Tuhan berikan, dan apa yang Tuhan izinkan dalam hidup kami, semuanya kami ucapkan syukur dan terima kasih. Karena Allah bermaksud baik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini biarlah menjadi berkat bagi kami. Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Hanya Roh Kudus yang bisa membuat manusia beriman dan bertobat dan lahir baru. Hanya Roh Kudus yang mampu mengadakan kebangunan rohani bagi kami. Itulah sebabnya Tuhan, biarlah Roh Kuduslah yang ada di tengah-tengah kami, tinggal di tengah-tengah kami, mengurapi kami, menolong dan menghiburkan kami. Bagi yang sakit Tuhan, kiranya Engkau jamah dan sembuhkan mereka. Buat papanya Cindy yang ada di rumah sakit, Tuhan kiranya menolong. Jika Tuhan masih memberi umur yang panjang, bagi Engkau tidak ada yang sulit untuk menolongnya. Kuatkan Gio dan Cindy, kuatkan semua keluarganya. Di dalam nama Yesus juga yang tidak kami sebutkan namanya, jika ada yang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Sehingga pada waktu yang akan datang, mereka boleh bersama-sama kami beribadah, memuji dan mengucap syukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Amin.
Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Bersama istri saya sampaikan salam. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Semua seizin Tuhan, kalau kita ada hari ini, ada di pagi hari yang baik, yang cerah, walaupun sedikit mendung, tapi saya percaya kasih Tuhan tetap bersemi di hati kita. Tidak mundur kita dari kasih Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang iman. Iman ini dasar, pondasi dari hidup kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Tapi kalau dasar ini tidak kuat, maka robohlah bangunan. Jadi kita tidak boleh mengecilkan iman. Iman itu dasar, seperti bangunan ini pondasinya harus kuat, kalau tidak gempa terjadi roboh. Ya, mari kita baca Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan ayat selanjutnya. Saksi-saksi iman. Ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ya. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Ya. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ya. Terus. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Orang Kristen harus jadi seperti Habel. Karena orang Kristen sebenarnya bukan agama Kristen, beragama. Orang Kristen itu harus adalah orang yang beriman. Kalau tidak ada imannya tidak berkenan kepada Allah. Ya, baca terus. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Ya. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Terus. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Ya, terus. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Nah, terus. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Ya. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Perhatikan kata, kalau orang sungguh-sungguh mencari Tuhan, Allah mendapatkan dia. Iman adalah dasar, itu fondasi dari bangunan. Kalau fondasinya tidak kuat, maka bangunannya gampang roboh. Kalau iman saudara tidak kuat di akhir zaman ini, di tengah-tengah masa-masa sulit, ya, orang banyak berbuat yang tidak benar. Karena itu kita harus mempunyai iman yang benar, iman yang kuat, ya, iman yang bukan hanya mendengar, tetapi iman yang juga taat. Taat itu adalah hal yang sangat penting. Ada iman, tidak ada perbuatan, itu namanya iman yang kosong, itu tidak kuat. Ya, ada iman harus ada perbuatan iman. Ketaatan, imannya tidak kelihatan karena dasar. Ya, fondasi, ini bangunan fondasinya tidak kelihatan di bawah. Ya, tapi kalau yang di atasnya ini, ya, dibangun, ini iman disertai perbuatan, ini yang di atas ini yang kelihatan, apa yang kita buat, apa yang kita lakukan. Apa kita taat mendengar firman? Atau orang Kristen itu hanya datang kepada Tuhan menuntut ketika dalam kesulitan, dalam keadaan sakit, tapi dia tidak pernah menuntut dirinya untuk mentaati firman Tuhan. Saya percaya kalau kita mempunyai ketaatan, ya, iman kita tidak sia-sia. Ya. Jadi imannya kita ini harus diperbaiki. Iman datang dari mana? Mendengar firman. Jadi mendengar kita, cara mendengar kita ini penting.
cara mendengar firman. Injil Lukas 8 ayat 18. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Perhatikan caranya mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Kalau kau bisa nangkap isi hati Tuhan, maunya Tuhan, kehendaknya Tuhan, maka kamu akan terus bertambah, dibangun. Ya, terus. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Kalau orang tidak punya apa-apa, daripadanya diambil semua yang dia rasa dia punya. Terus juga apa yang ia anggap ada padanya. apa yang kita punya kita kira ada, juga tidak ada. Perhatikan cara mendengar. Mendengar yang terbaik adalah dengan sikap hati yang rendah. Kalau orang tinggi hati, sombong, tidak akan pernah bisa menangkap isi hati Tuhan. Karena Tuhan sendiri adalah firman yang hidup. Yesus sendiri adalah lemah lembut dan rendah hati. Apalagi kalau firman sedang mengajar kita, menasihati kita, menunjuk salah kita. Inilah waktunya kita merendahkan hati. Karena iman itu ya harus bergerak, ya terus kelihatan ke atasnya. Dasarnya tidak lihat, tapi dia harus dibangun di atasnya. Nah, kalau pada saat ada pencobaan, ada ujian, ada apa, orang itu tidak roboh karena dia mempunyai ketaatan. Jadi iman itu perhatikan baik-baik. Kalau tanpa ketaatan, iman itu kosong. Yakobus 2. Iman itu harus tambah. Jadi kekristenan adalah suatu pergerakan, gerak, ya bukan statis, stagnan, tidak. Jadi iman, harap, kasih. Kalau di tabernakel, halaman ruang suci, ruang maha suci. Jadi kita bergerak. Kita tidak hanya berhenti pada iman, tapi kita harus ketahui tentang iman yang benar. Yakobus 2 ayat 14. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Nah, iman kalau tidak disertai tindakan, apa yang kita dengar, kita lakukan, taati, maka iman itu mati. Terus, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? ia punya iman tapi tidak punya perbuatan. Ya. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Pada hari terakhir dengar, orang akan berseru, Tuhan, Tuhan. Ya, aku sudah mengusir setan. Aku sudah melakukan ini dan itu. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Imannya mati. Imannya tidak hidup. Karena dia tidak melandasinya, melanjutkannya dengan perbuatan iman. Ayat yang ke-17 mengatakan dari Yakobus 2, tolong dibaca. Demikian juga halnya dengan iman. Ya. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, Kalau iman tidak ada perbuatan iman, maka iman itu pada hakikatnya iman adalah itu mati. pada hakikatnya adalah mati. Terus, Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. ya, Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. ya. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Nah, ada orang imannya dia ngomong, tapi tidak ada perbuatannya. Ada orang tidak ngomong, tapi dari perbuatannya itu tindakan iman. Ayat 22, Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Ya. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Jadi ada perbuatan iman. Ya. Saksi-saksi iman artinya mereka ini orang-orang beriman tapi nampak dari hidupnya yang ada perbuatan iman. Ya. Tapi kita baca dulu Matius 7 ayat yang ke-24 sampai 27. Dua macam dasar. Ya.
Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang Ya. mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. ya, Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. ya. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, Tidak melakukan, ia sama dengan orang yang bodoh sama orang bodoh. yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ya, Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. ketika orang diuji dengan angin hujan, kalau dia tidak roboh, itu berarti dasarnya kuat. Fondasi imannya itu disertai tindakan nyata. Ada perbuatan iman. Lihat orang Kristen satu waktu pasti semua kita diuji. Kalau kau bertahan ya dalam ujian itu berarti kamu melangkah bukan hanya dengan iman dalam hidupmu, tapi dengan perbuatan iman, ketaatan. Inilah saksi-saksi iman. Kita lanjut baca saksi iman yang pertama, Habel. Mari kita lihat. Ibrani pasal 11 ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Ya, Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Ya. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. jadi Habel ini karena iman dia memberikan kepada Tuhan yang lebih baik daripada Kain. Ini Kain dan Habel ini gambaran orang-orang Kristen, gereja Tuhan. Ya, semua datang beribadah. Semuanya pakaian seragam mungkin. Semuanya gagah-gagah. Ya. Tapi nanti akan dibuktikan ketika ujian datang, ketika angin melanda, ketika pencobaan datang, siapa yang bertahan itulah yang melakukan kehendak Tuhan. Habel adalah orang yang beriman. Oleh karena dia orang beriman, maka dia mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kalau kita lihat orang Kristen, orang beriman, dia selalu ingin melakukan apa yang terbaik bagi Allah. Jadi dia tidak hanya sekedar bicara, tapi tindakan hidupnya itu nyata, mau memberi yang terbaik, yang lebih baik dari apa yang dia sudah buat untuk pekerjaan Tuhan atau Tuhan. Ibadahnya itu nampak beda kalau orang itu punya iman. Kesaksiannya ada. Dalam ibadahnya tekun, dalam ibadahnya sopan, dalam ibadahnya tidak main-main. Ya, itu sebabnya saya selalu berkata, orang muda tunjukkan bahwa kamu punya iman seperti Habel, memberi yang terbaik. Ya, konsentrasi dengan firman, minta Roh Kudus tolong saya. Saya juga selalu minta Roh Kudus tolong saya untuk menyampaikan firman. Karena untuk apa saya sampaikan firman walaupun dengan tata bahasa yang baik, tapi orang tidak mengalami pertobatan pembaharuan karena tidak ada Roh Kudus. Jadi kalau saudara dengar firman, minta Roh Kudus tolong. Ya, ada yang main-main orang muda dengan HP-nya, ada yang senyum-senyum tapi senyum sendiri-sendiri. Kenapa? Karena dia lagi dengar yang lucu-lucu atau dia baca di HP yang lucu-lucu. Orang ini tidak akan pulang dengan iman. Kalau satu waktu dia perlu ditolong, dia tidak tertolong. Tuhan hanya menolong orang yang punya iman, yang berseru dengan iman. Dan Tuhan hanya mengenal orang yang mentaati firman, yang memberi ibadah persembahan yang baik, yang lebih baik. Ya. Jadi kalau kita datang ke gereja, bukan baju kita, ya, bukan solekan kita, itu juga perlu.
Tapi yang terbaik bagaimana hidup kita ini. Alkitab berkatakan, mari kita mempersembahkan hidup. Jadi kalau Habel memilih domba-domba yang terbaik, yang gemuk-gemuk, yang sulung, maka kita harus memberi yang terbaik kepada Tuhan, yaitu apa? Persembahan tubuh yang hidup tapi juga kudus. Tidak boleh sembarangan kita dekat kepada Allah yang Maha Kudus. Kalau kita tidak kudus, ada dosa, ada akar pahit, ada kebencian, ada tidak memaafkan orang. Itu semua menghalangi kita untuk beribadah. Makanya Rasul Paul mengatakan dalam Roma 12, persembahkan tubuh yang hidup, kudus, dan yang berkenan. Itu ibadah yang sejati. Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ini korban yang lebih baik seperti korbannya Habel, ya. Persembahan yang benar. Ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, Ya. yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ya. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kudus dan hidup. Hidup di sini artinya bukan hanya fisiknya hidup. Roh. Ini yang ditempatkan Allah di dalam kita. Ini Roh Kudus ada di dalam kita. Itu yang diingini Tuhan dengan cemburu. Ini roh kita. Manusia tidak sama hewan. Hewan ada tubuh, ada jiwa, nyawa, tapi tidak ada roh. Manusia itu punya roh, bagian dalamnya manusia, yang seringkali kita sebut hati. Hati ini yang Tuhan cari. Makanya kita harus jaga hati kita, hati, roh kita. Dan Allah menempatkan rohnya di dalam kita, diingininya dengan cemburu. Jadi jangan sembarangan beribadah. Pokok aku sudah hadir di gereja, pokoknya aku sudah datang melayani, pokoknya, tapi ternyata kosong, rubuh bangunannya. Ya, ukuran mendengar firman itu bukan 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tambah lama mendengar firman, tambah jago. Tidak. Ada orang mendengar firman baru 1 bulan. Tapi dia melangkah terus dengan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, dia taati. Apa yang Tuhan katakan, dia taati. Tanpa kekudusan kita juga tidak berkenan. Makanya persembahkan tubuh yang kudus dan yang berkenan. Itu ibadah yang sejati. Bukan pakaian kita yang bagus, tidak. Hidup kita yang dikuduskan, tidak cemar. Itu tadi kita sudah dengar, banyak orang melakukan kecemaran, perbuatan tidak benar. Ya, orang bekerja, berusaha ini itu, tapi tidak benar. Saya harap kita orang Kristen hidup jujur, benar. Ya, jangan juga cari jalan pintas untuk menjadi kaya, nggak ada gunanya. Hiduplah benar dan hiduplah kudus, baru kita datang beribadah. Itu berkenan kepada Tuhan. Ya, walaupun kita belum sempurna, kita masih disempurnakan Tuhan, tapi Tuhan cari kehidupan yang kudus dan yang berkenan. Bagaimana itu? Yang kedua, ibadah seperti Habel, memberi yang terbaik, yang lebih baik. Baca ayat yang ke-2 tadi, Roma 12. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan seperti dunia, jangan serupa dunia. Ya. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Nah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Pembaharuan budi itu pikiran. Jadi orang yang beribadah dengan berkenan, pikirannya pun harus dirubah. Jangan pikirkan semata-mata dunia. Pikirkan perkara atas.
di mana Kristus duduk. Jadi pikiran kita ini jangan terus hanya dunia. Pikiran kita harus diubah. Pikiran dan perasaan kita harus diubah seperti Kristus, yang tidak menganggap dirinya setara Allah, tapi turun ke bawah, mengambil manusia, hamba, dan taat sampai mati. Kalau orang Kristen pikirannya tidak dirubah, tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, dikatakan di situ budi, pembaruan budi, pembaruan pikiran. Ini harus dibarui. Cara kita berpikir tidak sama dulu. Sebelum saya bertobat, sesudah saya bertobat, lahir baru, dan selanjutnya pikiran saya selalu dibaharui oleh Tuhan. Pikirkan perkara atas, renungkan firman Tuhan siang malam, pikir-pikir itu firman. Ya, bukan kesulitan, bukan hanya masalah kita, tapi coba pikirkan apa yang Tuhan katakan dalam hidup. Renungkan itu firman, baca itu Alkitab. Ya, dunia sudah diwarnai dengan segala macam. Ada orang berambisi, ya, memiliki dunia, kaya dan sebagainya. Orang mau kaya pun kalau cuma batasnya sampai di situ, tidak akan bisa lebih. Tuhan tahu ini orang kalau dikasih lebih habis dia. Tidak ikut. Jadi ada batas. Tidak semua orang dipercayakan beban berat 50 kilo, ya 50 kilo. Ya, kalau kita ini cuma pegawai biasa, rendah, memang kemampuan kita begitu. Tapi pasti Tuhan pelihara. Nah, usah pegawai mau jadi apa tinggi-tinggi begitu. Ya, kalau cuma jadi koster, jadi pelayan, jadi apa, ya nggak usah memikirkan bahwa saya malu kalau saya cuma jadi koster. Tidak usah pikir itu. Setia saja di sana. Jadilah pelaku firman. Manusia tidak anggap, tapi Tuhan yang menganggap kita. Kalau Tuhan yang menganggap kita, manusia tidak anggap. Ada orang mau memikirkan terlalu tinggi. Ya, pikirlah seperti engkau bisa berpikir. Cuma sampai di sini. Terima kasih Tuhan, saya boleh hidup, boleh berkeluarga dengan baik. Ya, boleh mendapatkan pendapatan yang baik, tidak utang kiri kanan. Makan cukup 3 kali sehari. Apa yang kurang? Jadi jangan pikirkan terlalu jauh, terlalu atas. Biasa-biasa saja, jalani hidup ini. Ibadah dengan benar, ibadah dengan kudus, dengan firman, taati, dengan firman, taati. Gitu ya. Gimana? Ada orang berpikir mau jadi bos, direktur, tapi dia punya kesanggupan bukan direktur. Ya, ya, apa yang Tuhan percayakan, yang kau mampu itulah. Jangan pikir terlalu tinggi. Ya. Itu seringkali membuat kita menyimpang dari iman, menyimpang dari kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan cuma seperti ini. Jangan mikir yang jauh. Ya, pikirkan yang sederhana. Apa itu? Pikiran Kristus. Rendah hati, lemah lembut, taat sampai mati. Itu yang berkenan. Itulah Habel. Dia memberi yang terbaik, korban persembahan yang terbaik, lebih daripada Kain. Hidupnya sederhana, ya. Nah, sekarang langkah yang berikut, Ibrani 11 kembali, Henok sekarang, ayat 5. Karena iman, Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Ya, Henok, karena iman, dia terangkat hidup-hidup. Dan tidak ditemukan Henok itu di mana.
Karena Henokh hidup bergaul dengan Tuhan. Orang yang beriman hidup bergaul dengan Tuhan. Artinya hidup bergaul dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, berjalan oleh roh, tidak berjalan dengan daging ini. Itu saksi iman. Orang melihat orang beriman. Karena dia hidup bergaul dengan Allah. Kita perlu bergaul dengan Allah. Kalau Allah itu Bapa, kita panggil Bapa, kita anak. Anak itu harus bergaul dengan Bapa. Bapa sama anak itu seperti saudara. Saya sama anak-anak seperti saudara. Jika saya salah, maafkan Papa. Jika anak salah, maafkan saya Papa. Seringkali kita jalan sama anak, kita rangkul, anak merangkul Papa, ya, bergaul. Itu tidak bisa saya ini Papa, kamu anak, tidak boleh gitu ya. Nah, itu kekeliruan juga seringkali. Kalau saya bergaul dengan anak, bergaul dengan cucu, ya, saya membagikan hidup saya kepada mereka menjadi teladan. Demikian juga suami dan istri itu sama seperti teman bergaul. Kadang berdebat, kadang berbeda pendapat, ya. Tapi suami kepala, istri itu harus punya pendirian teguh bahwa saya yang bertanggung jawab, bukan Anda. Istri harus mengerti ini. Ya, kalau mau berkenan kepada Allah, istri harus mengerti. Saya istri saja. Boleh memberi masukan, boleh. Boleh memberikan pendapat, boleh. Tapi tidak harus dituruti oleh suami kalau istri itu salah. Ya, jangan suami itu ya seperti kerbau dicucuk hidungnya. Tidak boleh. Istri salah, salah kamu. Salah, keliru. Pendapatmu keliru. Kembali kepada Alkitab. Jadi suami itu punya pendirian. Saya kepala. Tapi bukan kepala yang mau menguasai seperti maunya saja dia juga. Tidak. Ya, kadang-kadang kita mesti dengar istri kita. Oh, ini betul. Tapi kadang-kadang tidak bisa kita dengar salah ini. Suami itu harus ini salah, ini benar. Gitu juga orang tua sama anak. Ini salah kamu. Nah, anak juga harus tahu, iya Pak, saya salah. Iya Mama, saya salah. Ya. Ini namanya rumah tangga, ada pergaulan. Papa, Mama, anak, dan cucu. Saudara bersaudara. Nah, bagaimana supaya bisa rukun? Bergaul dengan roh. Kalau Papa bergaul dengan Allah, Mama bergaul dengan Allah, anak bergaul dengan Allah, itu rumah tangga yang satu, rukun. Ya, Henokh, Kejadian, pasal yang kelima. Baca. Kitab Kejadian pasal yang kelima, ayatnya yang ke 21-22. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala. Ya. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Ya. Setelah ia memperanakan Metusala, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ya. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Ini orang hebat. Sepanjang hidupnya itu dari lahir, ya, dari lahir sampai dia mati, diangkat, tidak mati, diangkat, itu bergaul dengan Allah. Jadi anak-anak kita dari umur kecil biasakan bergaul dengan Allah. Bagaimana itu bergaul dengan Allah? Ajari dia baca Alkitab, ajari dia berdoa, ajari dia takut Tuhan.
Kalau anak-anak itu dikasih tahu takut Tuhan harus begini, dengar dia. Hatinya masih polos, belum banyak kotorannya. Kalau orang sudah lebih dewasa, lebih tua, kaum muda, remaja itu lebih sulit. Karena hatinya sudah banyak rumput-rumput liar, alang-alang, itu susah ditabur, mesti dibersihkan rumput-rumputnya, alang-alangnya. Nah, kalau anak kecil gampang, kau dongeng sama dia, ya, dia sangat percaya. Papa tadi ketemu macan. Wow, macan itu mau papa cuma robek mulutnya. Anak itu pasti percaya, luar biasa papa saya. Ini polos kan? Ya, tanamkan yang rohani pada anakmu. Ceritakan tentang Alkitab. Suruh dia baca dari kecil. Maka dia akan jadi seperti apa yang maunya Tuhan. Maka dari kecil dia bergaul dengan Allah. Dia tidak sembarang pilih teman bergaul kalau dia sudah dewasa. Dia tahu membedakan. Ini tidak cocok, ini cocok. Percayalah, dari kecil suruh dia bergaul dengan Allah. Ini Alkitab, firman Allah. Firman Allah adalah Allah. Apabila anak-anak itu bergaul dengan Allah, bergaul dengan firman, dia bergaul dengan Allah. Nggak usah khawatir hidupnya. Sudah besar, kirim kemanapun dia sendiri. Dia dituntun oleh Tuhan. Dia tidak akan takut. Kita tidak usah takut. Dia akan, wah nanti bagaimana? Tidak. Nanti kalau waktunya tiba untuk mencari pasangan hidup, dia akan cari pasangan hidup yang sesuai maunya Tuhan. Ya. Jadi ajarilah orang hidup seperti Henok, bergaul dengan Allah. Artinya apa itu bergaul dengan Allah? Artinya Galati 5, ada yang bergaul dengan daging, orang daging, ada yang dengan roh. Jadi kita bergaul dengan Allah, jangan berjalan dalam daging, jangan menuruti daging. Galati 5 ayat 16 sampai ayat 26, baca itu baik-baik. Hidup menurut daging atau roh? Ya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, Ya. maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, Ya. dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Jadi orang kalau jalan dengan Allah itu berjalan dengan roh, tidak hidup dengan daging. Ya, terus. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu Ya. setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Rohnya Henok itu bergaul sepenuh dengan Allah. Tidak ada campuran daging. Ya, karena itu tidak mungkin bertentangan daging dan roh. Terus, Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, ya, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. ya. Terus, Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, cabul, kecemaran, cemar, hawa nafsu, nafsu, penyembahan berhala, penyembahan sihir, berhala, sihir, perseteruan, seteru, perselisihan, selisih, iri hati, amarah, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Saudara sendiri periksa. Kalau saudara hidup dalam amarah, hidup dalam perselisihan, tidak bisa mengampuni, tidak bisa memaafkan, angku, sombong. Kalau sombong ini tidak hanya orang kaya, orang berpangkat, atau orang punya titel banyak yang bisa sombong, tidak. Orang yang tidak punya titel, tidak punya sekolah, tidak punya uang, tidak punya pangkat, itu bisa sombong. Dan dosa sombong ini kita harus awasi dalam hidup kita. Karena dosa sombong adalah dosa yang melahirkan maut. Billy Graham menulis dalam buku 7 dosa yang berujung kepada maut. Pendeta Billy Graham menuliskan dosa nomor 1 yang menuju maut, sombong. Lucifer, malaikat pemuji dan malaikat yang menyembah Tuhan, memimpin, memuji dan menyembah. Nyanyian pujian tidak sama penyembahan. Nyanyi puji itu nyanyi.
bukan penyembahan. Nyanyian itu memuji Tuhan, penyembahan itu menyembah, sujud. Saya pernah bilang kepada saudara, siapa di sini pernah menikmati sujud? Kepalanya di lantai, sujud, itu penyembahan. Saudara mau menyembah Tuhan di rumah atau di sujud, rendah hati dan sujud sampai kepala di bawah, engkau akan menikmati sesuatu. Kalau tidak percaya, coba. Ya, sujud itu penyembahan. Harus dibarengi hidup kita yang bergaul dengan Allah, tidak berjalan di dalam daging. Lanjutkan dibaca dulu Galatia 5 sekarang. Orang berjalan dalam roh itu bagaimana? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, ya, damai sejahtera, kesabaran, ya, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, ya, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sabar ini bukan hanya sabar, tapi panjang sabar. Buah roh itu panjang sabar. Kalau sabar saja nanti ada masanya tidak sabar. Tapi panjang sabar, long suffering. Sabarnya itu panjang sekali. Tuhan kalau tidak sabar kepada kita, habis sudah. Berapa kali kita menyakiti hati Tuhan dengan tindakan kita yang keliru. Minta ampun, dia ampuni lagi. Salah lagi, minta ampun lagi Tuhan, dia ampuni lagi. Ya, coba kalau Tuhan kita tidak panjang sabar. Sekali berbuat dosa, plak, langsung masuk neraka. Cuma itu diberlakukan kepada Lucifer. Sekali sombong dia, mau jadi Allah, langsung dilempar ke dalam neraka. Itu sebabnya waktu kita beberapa tahun lalu serombongan hamba Tuhan mendoakan seorang ibu. Itu satu keluarga, bukan orang Kristen, sak keluarga. Rumahnya penuh dengan berhala. Ibunya sakit 10 tahun tak bisa bangun. Lumpuh 10 tahun. Ke dokter mana pun tidak sembuh, lumpuh. Ya, lumpuh. Kami datang mendoakan, menginjili bersama hamba-hamba Tuhan. Ya, nomor 1 anaknya dulu yang dimenangkan. Ya, anaknya sekarang sudah jadi gembala di Sulawesi Tengah. Ya, ibu ini didoakan. Kita nyanyi, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Dia bangun. Dia bangun. Saya ini saksi mata. Dia bangun dari tempat tidur. Dia jalan. Kan orang Tionghoa itu banyak kan tidak seperti sekarang kita umumnya kamar kita ada toilet di dalam, tidak. Apalagi kalau lantai 2 begitu, ya rumah-rumah dulu, dia punya toilet di belakang. Jadi dia bangun, dia jalan langsung, semua orang pada kaget, anaknya juga kaget. Loh, 10 tahun lumpuh bisa jalan. Ternyata ada penyakit yang diikat oleh setan. Orang sakit nampaknya sakit, tapi setan yang ikat. Setelah dia balik, dia duduk di tempat tidurnya, kita nyanyi semua, terus menyanyi, ada kuasa. Tiba-tiba dia berteriak, apa itu? Apa itu? Dengan logat orang Tionghoa Totok itu. Apa itu? Apa itu? Terang, terang. Terang, 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 terang. Masuk ke dalam hidupnya. Dia sadar. Selama 10 tahun dia tidak sadar. Diikat oleh setan. Dijadikan lumpuh. Tuhan Yesus punya kuasa. Tidak berubah. Dulu, hari ini, sampai selamanya. So percaya? Jadi dia sadar, dia bangun.
kita menyanyi. Waktu kita menyanyi mendoakan, dia bilang begini, semua ini pendeta-pendeta. Kok dia tahu ya pendeta-pendeta? Dia kan orang Tionghoa, tidak tahu itu tentang kekristenan, agama. Dia bukan orang Kristen, tidak pernah tahu. Rumahnya itu berhalanya luar biasa. Kalau dia bisa bilang ini semua pendeta, memang semua pendeta ini yang datang. Ini pendeta semua ya. Kamu itu sombong, beberapa kali sombong. Pendeta sombong, tapi setiap kali sombong Tuhan ampuni. Saya satu kali sombong langsung dibuang. Ternyata yang merasuk ibu ini setannya sendiri. Lucifer itu satu kali saja ingin jadi Allah, langsung dibuang. Sombong. Jadi di surga itu ada dosa sombong. Apalagi cuma di gereja, di jemaat. Ya. Tapi jangan sombong. Belajarlah pada Tuhan. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, pasti orang itu tidak sombong. Ada roh yang Allah tempatkan yang sama dengan Allah punya. Rendah hati dan lemah lembut, gampang mengampuni orang. Jadi ibu ini sadar, lalu seluruh keluarganya, anaknya, berhalanya itu kita semua buang keluar dari rumah, bersih. Ya, dia kemudian jadi orang percaya, mau dibaptis. Tapi karena dia belum mantap bergaulnya dengan Tuhan, itu roh jahat masuk lagi, setan masuk lagi, berulang. Ya kalau masuk lagi, diusir lagi. Jadi saudara, jangan tidak percaya. Yesus dan darah Yesus itulah yang berkuasa atas hidup manusia. Keluar 10 tahun lumpuh, jalan. Sudah dibawa ke rumah sakit, ke dokter manapun, tidak bisa sembuh-sembuh, lumpuh total. Jadi ada penyakit yang itu mengikatnya itu setan. Kalau setannya diusir keluar, penyakitnya sembuh. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan Tuhan. Dan tidak ada orang mati karena penyakit itu. Orang mati seizin Tuhan, kehendak Tuhan, orang itu mati. Bukan penyakit yang membawa mati, penyakit itu adalah sebab. Tapi banyak kali orang kanker pun yang sudah parah sekali sembuh, bisa hidup sampai hari ini. Itu buktinya bahwa memang orang meninggal dunia itu mati karena sudah kehendak Tuhan. Ya, jadi ibu ini bertahun-tahun besarkan cucu anak, sekarang sudah tidak ada. Tapi saksi mata masih ada. Saya melihat kuasa Tuhan yang luar biasa, dan saya percaya kuasa Tuhan tidak berubah sampai hari ini, sampai sekarang. Tidak ada yang tidak bisa dibuat oleh Tuhan. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, kita juga mampu melakukan apa yang seperti Tuhan lakukan. Ya, anaknya jadi gembala di Sulawesi Tengah. Ketika saya selalu menginjil ke penjara kemana-mana, anaknya ikut saya belajar. Ya, semoga kita seperti Henokh, mau diangkat hidup-hidup. Siapa di sini mau diangkat hidup-hidup? Ada orang tidak tahu kubur, tidak tahu mati, hidup-hidup. Sampai Tuhan datang, tidak mati, hidup-hidup, diangkat oleh Tuhan. Ada orang yang mati kemudian dibangkitkan. Itu juga nanti masuk dalam kerajaan surga. Yang mati dibangkitkan, yang hidup-hidup diubahkan. Rasul Paulus mengatakan ada satu rahasia, kita tidak semuanya mati.
Tapi Tuhan tunjukkan kepada kita ada Henok yang tidak melalui kematian. Tapi umurnya 365 dia diangkat oleh Tuhan hidup-hidup. Kenapa? Karena dia hidup bergaul dengan Tuhan. Dalam perjanjian lama ada dua pribadi yang diangkat hidup-hidup. Henok di Kejadian 5 dan juga Elia. Dalam 2 Samuel 2 diangkat hidup-hidup. Elia. Tapi ada juga yang mati. Nanti pada saat nafiri Allah dibunyikan, dia bangkit dan diubahkan, diberi tubuh kemuliaan. Itu kebangkitan yang pertama. Berbahagialah orang yang masuk dalam kebangkitan yang pertama. Ya, jangan sesudah 1000 tahun kebangkitan kedua itu lautan api dibuang. Mari kita belajar seperti Henok, hidup bergaul dengan Tuhan. Yesus mati, bangkit. Musa mati, tapi Tuhan kuburkan. Tidak ada kuburnya, tidak ada yang tahu. Jadi saya percaya Musa mati, kemudian dibangkitkan Tuhan. Jadi ada yang mati dibangkitkan, ada yang hidup-hidup diubahkan. Dari Alkitab ini kita belajar bahwa ada orang tidak mati sampai Tuhan datang. Kalau saya tanya saudara, apa saudara mau hidup-hidup sampai Tuhan datang? Semua angkat tangan, karena takut mati. Siapa di sini mau hidup sampai Tuhan datang? Coba angkat tangan. Tidak berani tuh, karena saya sudah omong. Coba saya belum omong tadi. Hah? Apa saudara mau hidup-hidup sampai Tuhan datang? Oh, cuma satu orang. Apa saudara mau hidup sampai Tuhan datang? Coba kita baca ya, 1 Korintus 15 ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Ya. Kita tidak akan mati semuanya. Kita tidak mati semua. Tetapi kita semuanya akan diubah. Jadi ada yang mati, ada yang hidup. Terus dibaca. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Ya. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Ya, yang kita semua yang hidup diubah. Mulailah hidup dengan iman yang benar, berkenan pada Tuhan. Mulailah berjalan dengan iman, bergaul dengan Allah. Entah nanti Tuhan izinkan kita mati, masuk di kubur, tapi itu tidur yang panjang sampai nafiri Allah bunyi. Keluar dari kubur dengan tubuh kemuliaan. Orang yang masih hidup diubahkan oleh Tuhan. Dan orang yang masih hidup ini secara perkiraan manusia lebih banyak kepada orang muda remaja. Umurmu berapa sekarang? Ya, 15, 16, 17. Kalau Tuhan datang 20 tahun lagi, 25 tahun lagi kalau Tuhan datang, maka umurmu baru 80, belum 40. Ada kesempatan hidup-hidup. Makanya remaja-remaja, orang muda harus hidup benar-benar sekarang ini. Katakan, Tuhan saya mau lahir baru, ngeri deh aku nak mau masuk kubur. Karena janji itu lebih banyak kemungkinannya pada anak-anak daripada kita yang sudah tua. Walaupun tidak selalu begitu. Ya, orang mati muda bisa. Umur 10 bisa mati. Ya, umur 12 bisa meninggal dunia. Tapi yang saya katakan, kesempatan untuk hidup sampai Tuhan datang terangkat. Kamu harus belajar hidup bergaul dengan Allah dari sejak dini, jadi kanak-kanak, remaja sampai dewasa. Berjalan oleh roh itu, bergaul dengan Allah seperti Henok. Kamu punya kesempatan hidup sampai Tuhan datang, tidak mati. Ya, dia kan kita tidak tahu kapan Tuhan datang, tapi saya percaya Tuhan Yesus tidak lama datang. Katakanlah, katakan umpama 20 tahun, karena tidak ada orang tahu kapan Tuhan datang.
Tidak ada orang tahu tanggalnya, bulannya, ya. Tidak ada satupun yang tahu. Malaikat tidak tahu. Jangankan gereja Tuhan, Yesus sendiri pun tidak tahu. Dia berkata, hanya Bapa di surga yang tahu waktunya kapan. Jadi jangan tafsir sembarangan. Ya, tapi kalau saya anggap Tuhan datang segera, sisa 20 tahun umpama, maka orang remaja 15 tahun sekarang umurnya baru 35, gagah-gagah itu 35. Ya, orang remaja muda bangkit, melayani Tuhan, minta Tuhan penuhi saya Roh Kudus. Jangan orang muda satu-satu semuanya lemas-lemas, tidak tahu cari apa. Cari apa di dalam dunia. Ini waktunya orang muda bergerak. Generasi orang muda dipakai Tuhan, bukannya orang tua. Itu jadi saksi bahwa saya orang muda yang bergaul dengan Allah, tidak sembarang bergaul, kata 1 Korintus 15. Awas, jangan sembarang bergaul. Dengan siapa kita bergaul, kita akan jadi seperti itu. Dengan pemabuk kita bergaul, kita jadi pemabuk. Dengan penjudi kita bergaul, kita akan jadi penjudi. Dengan pezina kita bergaul, kita akan jadi pezina. Dengan Allah kita bergaul, kita akan jadi sama dengan Allah. Musa mati, tapi dibangkitkan. Ya, Yesus mati, dibangkitkan. Itu mewakili orang mati dibangkitkan. Elia dan Henok mewakili orang yang hidup-hidup sampai Tuhan datang. Mau pilih yang mana? Mana-mana saja. Yang penting masuk surga. Amin. Yang penting masuk surga, tidak masuk neraka. Neraka itu ada, jangan main-main. Surga juga ada, jangan jadi Kristen main-main. Jangan bilang saya masih muda sekarang, walaupun Tuhan janji ada kesempatan hidup sampai Tuhan datang, tapi jangan main-main dengan hidup ini. Hidup ini anugerah Tuhan untuk berjalan, bergaul dengan Allah. Ya, saya mau buktikan, yang kuburkan Musa itu Allah sendiri, luar biasa. Mana kuburnya? Nggak ada orang tahu. Ulangan 34 ayat 5 sampai 7. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, Ya. di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Tidak ada orang tahu. Dikuburkannya lah. Nya itu huruf besar atau huruf kecil? Hah? Coba dibaca. Dikuburkannya. Nya itu N besar atau N kecil? Besar. N besar. Siapa itu dia N besar? Tuhan. Hebat ini Musa. Musa bukan orang yang sempurna. Musa adalah orang yang manusia biasa. Bisa marah. Ketika bangsa Israel menyembah patung lembu emas, dia marah, dia pecahkan 2 loh batu. Ketika bangsa Israel bersungut-sungut dengan air, dia marah. Tuhan bilang, Musa bicara kepada batu supaya keluarkan air. Dia pukul itu batu. Musa melanggar. Dan Musa tidak boleh masuk negeri perjanjian Tuhan. Ya, jadi Musa manusia biasa tapi hebat. Waktu matinya Allah sendiri kuburkan dia. Tuhan tidak bilang kita sekarang ini harus sempurna, tapi Tuhan lihat di hati kita. Ada takut Tuhan, ada bergaul dengan Tuhan. Begitu salah pola pikir kita, ampuni saya Tuhan. Begitu salah ucapan kita, ampuni saya. Itu orang takut Tuhan. Ya, kalau kita hidup seperti itu dengan Tuhan bergaul, percayalah, berkatnya Henok, berkatnya Musa, berkatnya Elia akan turun dalam hidup kita. Rindukan itu 2 bagian roh. Ini kita di akhir zaman. Nanti Roh Kudus dicurahkan 2 kali lipat
Itu kegerakan hujan akhir. Ya, kita semua dipakai Tuhan, tua muda, anak-anak, bangkit untuk menjadi saksi Tuhan, menangkan jiwa-jiwa. Dengan orang muda, masih muda, tidak tahu apa yang dia buat, loyo, suruh melayani, gengsi. Saya tidak bisa nyanyi, layaun, saya juga tidak bisa nyanyi. Tapi Tuhan buat saya juga bisa nyanyi. Saya pernah juga jadi song leader, pemimpin pujian 10 tahun lebih. Tidak tahu nyanyi, itu kasih karunia. Ya, menjadi pemimpin pujian, membuka hatinya, jemaat dipersiapkan supaya sebentar firman Tuhan tinggal landas, turun, mendarat. Itu pemimpin pujian, menyanyi, suka, bukan nyanyi sendiri, suruh orang menyanyi, buka hati. Ya, pemimpin pujian mesti hidup dalam doa, sembahyang. Ya, dia terus sembahyang sehingga Tuhan pakai hidupnya. Ya, jadi orang itu dipersiapkan, jemaat itu dipersiapkan, ya, untuk menerima berkat Tuhan. Jadi mari kita tiru Henok, bergaul dengan Allah, ya, berjalan dengan Tuhan. Kalau kamu diberi kesempatan melayani, layani Tuhan dengan baik. Jangan pernah tinggalkan pelayanan itu. Setia sampai akhir. Karena kesetiaan itu kualitas hidup rohaninya orang. Kamu mau kawin dengan laki-laki yang tidak setia? Oh, suami saya baik kok, baik sekali suami saya. Tapi dia dengan perempuan lain tidak setia. Mau suka sih begitu? Saya punya istri itu baik sekali, waduh. Kalau saya pulang, dia sudah siapkan makanan, apa semua. Tapi dia pergi dengan laki-laki lain seringkali. Tidak setia. Jadi Tuhan cari orang setia. Orang setia itu kualitas hidup. Hidup rohani. Ya, puji Tuhan. Nah, kita lihat Nuh. Apa hebatnya Nuh itu? Orang beriman tapi taat. Ini baca ya sedikit, Ibrani 11 ayat 7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, Ya. dengan taat mempersiapkan bahtera untuk Ya. menyelamatkan keluarganya. Nuh itu taat, siapkan bahtera untuk keluarganya. Bahkan dikatakan Nuh taat sampai detailnya yang kecil. Nuh taat sepenuh, bukan taat separuh. Taat separuh itu bukan taat, tapi taat sepenuh. Ya, itulah namanya ketaatan. Ya, tidak boleh sebagian-sebagian. Ayat 22 dari Kejadian 6. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Demikian Nuh melakukan. Jadi iman itu ada ketaatan, baru ini orang jadi saksi iman. Saya orang Kristen, tapi tidak punya kesaksian. Ya, bukan saksi iman. Orang Kristen itu orang yang beriman, bukan beragama. Beda itu. Ya, agama dibentuk supaya menyatakan agama ini, agama itu, ada beribadah menyembah satu oknum yang dia puja. Itu agama. Tapi saya dan saudara orang beriman, beda. Orang beriman itu beda dengan orang beragama saja. Banyak orang beragama tidak beriman. Orang beriman itu adalah orang yang bergaul dengan Allah, orang yang berjalan dengan Allah, orang yang mentaati Tuhannya. Itu orang yang beriman. Ya, kalau kita tidak taat, kita bukan orang beriman. Tidak ada kesaksian iman di dalamnya. Ya, jadi mari kita hari-hari ini belajar untuk jadi saksi iman. Ya, bahkan berdiri teguh dengan iman. Terserah saudara punya iman 100%, 50%,
Karena ada orang imannya besar, kata Tuhan. Ya, perwira Kapernaum, dia bilang, tidak usah datang ke rumah saya. Engkau berkata satu kata saja, hambaku di rumah sembuh. Wow, Tuhan bilang, orang ini imannya luar biasa besar. Berkata cukup sepatah kata dari firman, itu yang saya lakukan. Perwira ini bilang, saya seorang perwira menengah. Di atas saya ada komandan lebih tinggi pangkatnya, perwira tinggi. Perwira tinggi perintah kolonel ke sana, maka perwira menengah sang kolonel jalan. Kalau jenderal perintah dia. Tapi saya kolonel, di bawah saya masih ada, ya, Tantama, Bintara, apa semua itu. Ya, kamu pergi, maka mereka harus tunduk karena saya di atasnya mereka. Itu dia kasih perumpamaan. Tuhan bilang, kagum nih, kamaing nih. Jadi Allah itu paling tinggi, perintah saja penyakit itu pergi. Sampai hari ini mujizat kesembuhan tidak berlalu. Sebab Allah bukan hanya pembuat mujizat. Kalau mujizat itu sakit sembuh, lumpuh jalan. Tapi Allah sekaligus pencipta. Dari tidak ada menjadi ada, dari sakit bisa sembuh, dicipta. Jangankan itu, orang mati di dalam kuburan 4 hari, usus sudah rusak, levernya rusak, ginjalnya rusak, semua organ tubuhnya di dalam rusak. Kok bisa Tuhan bilang, Lazarus keluar? Lazarus keluar. Apakah dengan ginjal yang busuk, dengan lever yang busuk, dengan jantung yang sudah mulai rusak 4 hari loh. Saya percaya ketika Tuhan bilang Lazarus keluar, sekaligus organ tubuhnya Lazarus pun itu jadi lain, jadi baru. Jantung yang baru, ginjal yang baru, tulang yang baru. Sebab dia adalah Maha Pencipta. Saudara bangga, senang Tuhan Yesus Tuhan Pencipta? Senang? Itu iman. Kalau kita sakit, kita selalu bilang, Tuhan beri saya ginjal yang baru, beri saya tulang yang baru. Dalam kandungan ibuku Engkau menenung aku. Kamu mustahil, betul ya? Tapi kita harus percaya, itu orang beriman. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Asal dia mau, semuanya jadi. Ya, itu perwira bilang, tidak usah ke rumah saya, omong saja. Kamaing, satu kata firman menimbulkan iman sehingga Tuhan bilang, ini imannya besar, luar biasa. Perempuan Kanaan, dia bilang apa? Tak apa-apa, saya ini anjing, mau makan remah-remah yang jatuh, karena roti untuk anak, tapi bukan saya. Perempuan Kanaan itu bangsa kafir. Remahnya saja. Artinya remah itu apa? Satu biji yang jatuh, roti itu jatuh. Itu aja. Sama dengan perwira Kapernaum, satu kata. Tidak usah 1 jam khotbah itu, satu kata. Tuhan berkuasa untuk menolong saya. Itu iman. Itu dasar yang kuat. Apalagi kalau kita lanjutkan dengan satu ketaatan luar biasa. Banyak orang Kristen gagal di sini. Dia dengar firman, masuk kanan keluar kiri, tidak dilanjutkan. Tidak ada sampai hari ini, karena kita mau melakukan firman. Kita mau sampai Tuhan datang, kita mau jadi mempelai wanita. Orang Kristen itu satu pergerakan dari iman, harapan, kasih yang terbesar. Dari luar
Ya, kalau tabernakel dari luar masuk melalui pintu gerbang halaman. Itu daerahnya iman. Masuk ruang suci itu daerahnya pengharapan. Masuk ruang maha suci itu daerahnya kasih yang sempurna. Jadi kekristenan itu bertumbuh, meningkat, tidak stagnan, tidak macet, ya, tidak mencapai sudah perkara jasmani sudah senang, tidak. Bukan itu yang dilihat Tuhan. Ya, iman kita, ketaatan kita, kasih kita. Yang Rasul Paul menyimpulkan itu dalam 1 Korintus 13, ada iman, ada harap, ada kasih. Dan yang terbesar adalah kasih. Itu tujuan iman. Seperti kita sampai ke belakang lewat tabir. Jadi jangan iman kita semata-mata di dunia ini. Ya, berjalanlah dengan Allah, berjalan dengan roh. Kamu tidak menuruti daging. Daging ini maunya dinina bobot terus dituruti. Jangan. Mari kita mengendalikan daging ini. Roh Kudus yang hidup. Mari kita semua merindukan Roh Kudus di akhir zaman. Jadilah saksi-saksi iman. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Jadilah saksi Tuhan. Saksi iman. Bahwa hidup kita seperti Henok. Bahwa hidup kita seperti Habel. Tidak serupa dunia. Tidak punya pola pikir dunia saja. Ya. Roh Kudus kau hadir di sini. Kalau Roh Kudus hadir, Roh Kudus mengubah hidup kita. Tidak jadi Kristen yang biasa. Kristen yang menyaksikan imannya. Kristen yang tidak sama seperti dunia. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hatiku, buka hatimu orang muda, buka hati saudara, berjalan dengan roh seperti Henok. Itu saksi iman. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hatimu. Siapa mau buka hati? Kau hadir di sini. Katakan, Tuhan, begitu lama saya merindukan. Bagaimana rasanya itu dipenuhi Roh Kudus. Kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus
Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami Tuhan, Jamahlah kami, jamah kami Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hatimu. Ku buka hati, Kau tidak pernah bisa jalan dengan roh, berjalan dengan Allah kalau Roh Kudus tidak memenuhi engkau. ku buka hati menyembah. Kita akan berjalan dengan daging atau dengan roh. Jamahlah kami Tuhan. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hatimu. Buka hatimu. Orang muda, buka hatimu. Suami, bapak-bapak, buka hatimu. Ibu-ibu, istri-istri, buka hatimu. Berjalan dengan roh itu, berjalan oleh Roh Kudus, maka daging ini tidak akan menguasai hidup. Kita akan dikuasai daging kalau kita tidak berjalan dengan Tuhan. Henok terangkat. Selama hidup Henok 365 tahun berjalan dengan Allah. Dari lahir Allah serahkan, ibunya, orang tuanya serahkan pada Allah. Allah Maha Tinggi. Buka hatimu. Orang muda dulu dapat kesempatan. Orang muda, buka hatimu. Jangan kamu binasa. Akhir zaman banyak orang muda binasa. Tapi ada banyak orang muda yang diberkati. Roh Kudus kau hadir. Keputusan yang kita ambil harus keputusan dari rohnya Allah. Roh Kudus, kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, ku mengasihimu. Roh Kudus itu mengalir di tempat yang rendah. Kalau kita tinggi hati, sombong, kita tidak mengalami pekerjaan Roh Kudus sampai kita mau bertobat. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hatimu, buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Jadi saksi iman. Orang Kristen itu saksi iman. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Buka hatimu. Siapa yang belum dipenuhi Roh Kudus? Angkat tanganmu. Angkat tanganmu di tempat sana. Angkat tangan. Angkat tanganmu. Saya belum dipenuhi Tuhan. Saya rindu. Saya mohon dengan sangat Tuhan. Penuhi saya dengan Roh Kudus. Supaya nanti kegerakan hujan akhir,
ketika Roh Kudus dicurahkan kepada gereja Tuhan, berlipat-lipat ganda. Dua bagian roh itu, kami akan jadi saksi-saksi Tuhan. Dan ketika Tuhan datang, kami akan terangkat. Kami boleh diizinkan hidup sampai Tuhan datang. Seperti Henokh, seperti Elia. Terima kasih Tuhan. Tapi kami juga mau menjadi teladan dari iman seperti Nuh, seperti Musa. Ketika kami diizinkan meninggalkan dunia fana ini dan masuk dalam kubur, kami akan dibangkitkan pada kebangkitan pertama, diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Terima kasih Tuhan untuk firman. Ajar kami jadi saksi iman, berjalan bergaul dengan Allah, hidup dalam ketaatan, supaya orang melihat buah iman kami dan menjadi percaya kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat tangan. Ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi katakan, ku buka hati. Oh Rabayala Basyaka, Rabayala Basyaka. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami. Haleluya, haleluya. Kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Angkat tanganmu, terimalah berkat yang terbaik, berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai Ia datang kembali. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Terimalah berkat itu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan.